Pemirsa masih di Idea Succession Closing dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana langkah pelaku pasar yang masih mencermati potensi resesi akibat inflasi dan suku bunga tinggi di Amerika Serikat mendorong pelemahan indeks harga saham gabungan dan mata uang rupiah pada perdagangan hari ini. Lantas sentimen apa yang harus dicermati oleh investor sampai dengan akhir tahun ini? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Harga saham gabungan pada sesi pertama perdagangan hari ini konsisten berada di zona merah dan ditutup di level 7.090,99 atau melemah 1,22% pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Pelemahan ini terjadi di tengah langkah pelaku pasar yang masih adanya kemungkinan terjadinya resesi global. Pelaku pasar juga masih mengevaluasi dampak langkah Bank Sentral Amerika Serikat yang telah kembali menaikkan suku bunga acuannya terhadap pasar keuangan. The Fed sendiri telah resmi menaikkan suku bunga acuannya sebesar 75 kembali pada pertemuan FOMC September pada pekan lalu dan menjadi kisaran 3 hingga 3,25%. Sejumlah kalangan pun memproyeksi Bank Sentral Amerika Serikat akan kembali menaikkan suku bunga acuan hingga mencapai kisaran 4 hingga 4,25% pada akhir tahun ini. Kenaikan suku bunga The Fed pada pekan lalu juga berimbas negatif pada pergerakan mata uang rupiah sampai dengan siang ini, di mana mata uang Garuda sejak pekan lalu terus menunjukkan tren pelemahan hingga pada siang ini terkoreksi sebesar 0,5% ke Rp15.110 per dolar Amerika dan menjadi level terendah sejak 28 April 2020. Pelaku pasar pun mencermati kemungkinan The Fed masih akan tetap hawkish pada pertemuan November mendatang dan kembali menaikkan suku bunga acuannya. Hal tersebut mengingat tren inflasi tinggi di Amerika Serikat masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Dan untuk menjaga dampak yang lebih parah dari resesi dan suku bunga tinggi di Amerika Serikat terhadap pasar keuangan Indonesia, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dalam keterangannya hari ini menyatakan Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait, serta terus mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut. Di sisi lain, penekan bagi indeks harga saham gabungan pada hari ini yakni saham-saham emiten pertambangan batu bara yang berguguran sepanjang sesi 1 perdagangan siang ini. Di antaranya PT Adaro Energi Indonesia Tbk dan PT Adaro Minerals Indonesia Tbk yang terkoreksi masing-masing 4,2% dan 4,93%. Sementara itu, saham PT Black Diamond Resource Tbk dan PT Bumi Resource Tbk juga ambles masing-masing 6,67% dan 6,8%. Kemudian saham PT Bukit Asam Tbk juga longsor 4,19% dan PT Indo Tambang Raya Megah Tbk terkoreksi 3,82%. Penurunan saham-saham ini pun memukul kinerja IDX Energy hingga terkoreksi 3,83% pada sesi pertama perdagangan hari ini. Sejumlah kalangan pun menyarankan investor juga patut memperhatikan perkembangan geopolitik pada saat ini, di mana perang yang kembali memanas dapat memicu pergerakan harga komoditas yang kembali liar dan seringkali ikut mendikte pergerakan pasar saham domestik. Akibatnya, pergerakan saham sejumlah emiten di sektor energi, pertambangan hingga perkebunan secara eksklusif dipengaruhi oleh naik turunnya harga komoditas di pasar global. Berbagai sumber, IDX Channel.